Untuk tugas akhir di modul P3 ini ya, hanya diminta membaca materi per topik, tidak ada pretest, kemudian tugas mandiri dan refleksi itu sama. Sedangkan di tugas akhir nanti kita itu membuat modul ajar yang lengkap dengan materi, medianya, LKPD, dan instrumen asesmen yang diorientasikan untuk kita nanti mengajar di UGIN. Selanjutnya, nanti itu kita mengunggah modul ajar ya, secara lengkap dengan lampirannya, yaitu ada materinya, ada medianya, ada LKPD-nya, ada instrumen asesmen. Karena ini saya khusus di guru kelas RA ya. Nah, ini nomor 2 itu modul ajar dibuat untuk satu pertemuan saja. Jadi dengan materi yang disesuaikan dengan jadwal saat mengajar di UGIN. Karena di RA itu topik bebas ya, topik bebas. Jadi kita itu bebas memilih topik di semester 2. Yang sekarang sedang berlangsung lah di lembaga kita nanti. Ya, jadi nanti itu kita pilih salah satu, contohnya itu misalkan alam semesta, kita ambil hujan gitu, ya sudah, kita itu pekerjaan satu harinya hanya hujan itu. Nah, kemudian modul ajar yang disusun wajib sesuai dengan bidang studi PPG. Yang dimaksud ini adalah kalau kita itu sekarang PPG di Mapel Guru Kelas FA, berarti kita itu ya praktik mengajar di RA, mengajar RA. Tetapi ketika ada guru RA yang PPG-nya itu Mapel Humbeng Pai, misalkan VG, ya nanti prakteknya itu membuat modul ajar VG dan mengajarnya di tingkat MI atau MI ke atas. Nah, sedangkan modul ajar yang kita buat nanti itu harus ditentukan model pembelajarannya. Apakah PBL atau BJBL atau DPEK atau DBL atau deep learning ya, atau DL. Nah, untuk contoh modul ajarnya itu sudah ada di topik ke-7. Pastikan komponen tersebut tercukupi untuk melakukan self-assessment dengan menggunakan LK topik 7. Nah, jadi semuanya itu nanti secara sempurna kita itu ada di topik 7. Ya, selesainya itu di topik 7. Jadi contoh modul ajar di topik 7 itu sudah lengkap. Ini ada format PBL, ada format 1 dan format 2. Di sini juga lengkap PJBL maupun deep learning atau DL DPEK itu sudah lengkap di sini. Tinggal kita itu mengisi. Ya, mengisi sesuai dengan apa yang akan kita ajarkan. Maka kita itu harus menentukan topik dan subtopik apa yang akan kita praktekkan. Nah, contoh ini ya, contoh di apa namanya? Ini contoh untuk kegiatan di RA. Ini saya minta bantuan ChatGPT untuk dibuatkan modul ajar PBL 1 hari yang menarik, topik alam semesta, subtopik hujan untuk PAUD. Nah, ketika sudah diklik ya, nanti itu keluar seperti ini. Modul ajarnya dengan project-based learning ya. Di sini sudah ada tujuan pembelajaran, kemudian pertanyaan pemantik, terus tahapan DBL 1 hari. Di sini ada ice breaking, ada penentuan proyek kegiatan 1, investigasi ini eksperimen, kemudian fase kreasi kita itu membuat kolase awan dan hujan, kemudian presentasi. Nah, cuman refleksi. Ini kita itu selain melihat kegiatannya, ya nanti kita itu disesuaikan dengan modul ajar yang
topik 7 itu tadi, masukkan di sini nanti. Nah, untuk kompetensi inti sama tujuan pembelajaran itu disesuaikan dengan CPTP yang dari RA. Ya, yang dari RA. Kan sudah di-share itu ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Kegiatan-kegiatan itu tadi kita masukkan di sini. Nah, pengayaannya itu bagaimana, asesmennya bagaimana, glosarium. Ini ada contohnya. Ini contoh modul ajar yang milik teman masa lalu lah, yang 2023 ya. Jadi di sini sudah lengkap ya, ada ada peta konsepnya, contoh ini. Kita samakan dengan ini. Sini ya. Profil pelajar Pancasilanya apa? Kemudian kita tambahi peta konsep. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, ada KKTP. Di poin 7, mana poin 7? Ada KKTP, ya kan? Kemudian pemahaman bermaknanya itu kegiatan ini apa? Terus pertanyaan pemantik kita bisa lihat tadi apa ya? Kemudian kegiatan pembelajarannya itu, nah ini nanti, ini kan sintaks ya, sintaks. Jadi kita itu mengajar harus sama dengan ini nanti. Kegiatan intinya itu, nah ini ada YouTube kan? YouTube ini adalah namanya materi, namanya media, ya. Ini medianya. Medianya itu saya pakai YouTube, materinya juga di sini. Materinya saya pakai PPT. Kemudian, kegiatan intinya ini. Ya, lah asesmennya nanti pakai apa, kemudian pengayaannya itu bagaimana. Glosarium itu adalah kata-kata yang ada di RPB yang mungkin membutuhkan pengertian. Jadi kalau di contohnya Hikmatul Hasanah ini ada kelor, ada menggambar teknik percik, ada kolase. Lah misalkan kita itu mau membuat hujan tadi itu, mungkin glosariumnya itu adalah hujan. Kemudian kolase, awan itu apa? Nah kita cari. Kita carinya, daftar pustaka ini dari mana? Kita mencari pengertian ini, kita ambil linknya. Nah, ini kepala sekolahnya siapa, kemudian guru yang mengajar ini siapa, itu sama dengan apa ini? Dengan, pokoknya karena ini sama ya, ini kepala sekolahnya sama dengan yang PBG. Nah, kemudian ini adalah materi, ini materinya, tujuan pembelajarannya apa, kemudian dimasukkan ke materi apa, mengapa, bagaimana, untuk apa. Ini ada di modul yang kedua. Di modul yang kedua ini. Modul yang kedua, topik yang kedua. Ya, materinya dilampirkan, kemudian ini ada LKPD-nya. Meskipun itu kolase, dibuatkan LKPD-nya seperti ini. Ya. Terus melukis. Nah, sama juga meskipun melukisnya tidak di sini nanti. Berhitung, ini ada berhitung. Kemudian ini terakhir adalah media pembelajarannya. Media pembelajarannya itu pakai link YouTube, membuat sendiri atau ambil di YouTube. Tergantung sama LPTK-nya ya. Ini adalah asesmennya. Karena ini adalah asesmen awal, jadi ini sesuai dengan di topik kelima. Jadi yang dibuat sampel ini adalah anak 10. Ya, cukup di sini dulu untuk RPP-nya. Nanti kita sambung lagi. Semoga sukses semuanya. Praktek lulus UKIN 1 kali, UP 1 kali.